Shalom semuanya, puji Tuhan, saya harap Anda baik-baik. Nah, saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan. Pastor Yohana ada kirim video tentang seseorang yang berkhotbah di TikTok tentang bahasa roh ya. Dan pendapat dia, penafsiran dia adalah bahasa roh itu tidak perlu. Ya, tidak perlu dan tidak boleh digunakan di dalam gereja. Oke? Dan saya tidak akan memberikan pendapat saya karena terlalu banyak pendapat-pendapat di luar sana. Jadi apa yang saya akan bawa Anda kembali ke dalam 1 Korintus 14 karena yang di TikTok itu dia juga ambil petikan daripada 1 Korintus 14. Dan saya sudah lama ya, banyak orang tanya soalan dengan saya dalam pelayanan. Ya, banyak yang menanya tentang pemakaian atau penggunaan bahasa roh, karunia bahasa roh. Dan banyak sebenarnya kekeliruan di dunia ini. Dan perdebatan ini tidak akan habis-habis ya. Jadi di dalam 1 Korintus saya pelajari, saya baca dan saya melihat memang ada jawaban di situ. Adakah bahasa roh itu perlu? Adakah bahasa roh itu dipakai di dalam kebaktian umum dalam gereja ataupun hanya doa pribadi di dalam kamar, dalam bilik kita? Ya, karena ini yang didebatkan oleh banyak orang Kristen. Apalagi orang yang tidak terima bahasa roh atau menentang bahasa roh ataupun karunia-karunia Roh Kudus, karena ada kepercayaan Kristen yang dipanggil cessationist ya, dan orang cessationist ini tidak percaya mujizat. Mereka percaya mujizat itu sudah luput ya, sudah hilang apabila semua para rasul sudah meninggal, tidak ada lagi karunia Roh Kudus. Jadi itu dipanggil cessationist ya. Tapi kita ikut firman Tuhan, bukan kita ikut pendapat manusia. Nah, di dalam 1 Korintus secara ringkas saya akan jelaskan dan di situ kita akan buat satu kesimpulan atau conclusion ya, adakah bahasa roh itu perlu atau dipakai di kebaktian umum di gereja-gereja ataupun hanya pribadi, doa pribadi, karena banyak orang berkata bahasa roh adalah untuk kegunaan pribadi dan tak boleh dipakai di dalam gereja. Nah, ini menurut 1 Korintus 14 di mana orang juga pakai 1 Korintus 14 untuk berkata bahasa roh itu tak boleh digunakan kecuali ada pentafsir atau menafsir bahasa roh itu. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Apa yang dimaksudkan Paulus di sini sewaktu dia berkatakan kalau orang berbahasa roh tidak ada penterjemah, tidak ada penafsir, jangan berdoa bahasa roh. Apa maksudnya di sini? Nah, kita harus lihat 1 Korintus 14 dan lihat konteks dia. Konteks dia. Apakah konteks dia? Apa yang Paulus tuliskan di sini? Kenapa Paulus menjelaskan, kenapa Paulus menuliskan 1 Korintus ini dan 1 Korintus 14? Apakah konten, maksud dia, latar belakang dia yang Paulus bahaskan, yang Paulus ceritakan? Karena ini 1 Korintus 14 membahaskan, Paulus menjelaskan bagaimana memakai atau menggunakan bahasa roh dan nubuatan. So, itu yang saya mau kongsikan. Nah, kita harus ingat 1 Korintus 14, Paulus menjelaskan tentang karunia bahasa roh dan nubuatan. Bukan bahasa roh saja, bahasa roh dan nubuatan. Jadi kalau kita lihat terjemahkan 1 Korintus 14, di dalam pikiran kita harus kita ingat perbahasan Paulus, penjelasan Paulus tentang penggunaan bahasa roh dan nubuatan. Alright. Dan di dalam 1 Korintus ini kita melihat ada jenis bahasa roh. Yang pertama, bahasa roh untuk berdoa. Yang kedua, bahasa roh untuk memuji. Ya, aku bernyanyi dalam bahasa roh, aku bernyanyi dengan akal budi. Aku berdoa dalam bahasa roh, aku berdoa dalam akal budi. Ya, dan yang satu lagi, bahasa roh bernubuat atau menyampaikan message. Jadi kita harus letakkan perkataan Paulus ini apa yang dia maksudkan. Kalau Paulus berkata, kalau tidak ada pentafsir atau menterjemah bahasa roh, jangan berdoa bahasa roh atau jangan berbahasa roh. Dia tidak berkata jangan berdoa bahasa roh, tapi jangan berbahasa roh. Apa yang dimaksudkan Paulus di sana? Nah, di sini saudara-saudara, masa pun panjang ya. Di 1 Korintus 14 dari ayat 2
Kata Paulus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Nah memang itu pun kalau orang berdoa bahasa roh, kita tidak akan mengerti. Tidak ada orang yang akan paham bahasa roh itu. Ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia, berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi Paulus berbahas tentang bahasa roh, kegunaan bahasa roh, dan keuntungan bahasa roh adalah membangun diri sendiri, berbicara kepada diri sendiri, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena tidak orang paham kita. Oke. Tetapi yang bernubuat, dia akan membangun jemaat atau membangun gereja. Karena nubuat ada message boleh dimengerti. Jadi orang mengerti akan dibangunkan. Menerima nasihat, menerima penghiburan, menerima pembangunan. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saya sudah baca ya. Ayat 5, Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata. Bukan dibilang lebih besar, seperti hari ini orang paham, dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi di sini pun kita sudah lihat perbedaan nubuatan dengan bahasa roh. Bahasa roh apa yang dimaksudkan Paulus di sini? Paulus berkata tentang nubuatan. Kalau orang bernubuat, gereja akan dibangunkan, jemaat akan dibangunkan. Tapi kalau dia bernubuat di dalam bahasa roh, kecuali dia mentafsirkannya, jemaat tidak akan dibangunkan. Ya, tapi kalau bahasa roh yang nubuat itu disampaikan secara nubuat, ia akan membangun jemaat. Alright, kita lompat di ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata bukan berdoa, berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia mentafsirkannya. Kenapa dia mentafsirkan? Karena di atas ini ayat sebelumnya Paulus berbicara tentang nubuatan. Nubuatan disampaikan, nubuatan dengan bahasa kita yang dimengerti. Tapi kalau nubuatan itu datang secara bahasa roh, message-nya dalam bahasa roh, orang itu harus berdoa supaya dia dapat menafsirkan bahasa roh, nubuatan bahasa roh itu untuk disampaikan kepada jemaat supaya jemaat mengerti. Karena kalau dia sampaikan di dalam bahasa roh, jemaat tidak akan mengerti dan jemaat tidak akan dibangunkan dan menerima nasihat. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Ini bercakap tentang doa, bahasa roh untuk berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dengan memuji dengan akal budiku. Ini berbicara tentang bahasa roh untuk berdoa dan memuji Tuhan, bukan untuk bernubuat. Bukan untuk menyampaikan pesan atau message, tetapi di antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa pun bahasa roh kita juga tidak mengerti. Paulus berkata karena kita tidak mengerti, kita berdoa dalam bahasa roh, juga berdoa dengan akal budi. Begitu simpel ya. Tak perlu dikomplikasi, tak perlu dipersulitkan. Alright. Ayat 18, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah bayangkan kalau Paulus, bagaimana dia berdoa bahasa roh lebih, maksudnya banyak berbahasa roh, bagaimana? Ya, jadi bukan saat dia berdoa, tapi saat dia berjalan, apapun dia berdoa bahasa roh. Mungkinlah seperti banyak kita lakukan hari ini. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, di dalam gereja, dalam pertemuan perkumpulan fellowship, Paulus kata, aku lebih suka mengucapkan 5 kata-kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Jadi pesan mengajar, bukan berdoa ya di tengah-tengah jemaat, tapi mengajar. Karena dia mengajar, Paulus kata, aku lebih suka untuk memakai kata-kata yang dapat dimengerti daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi kalau saya mau mengajar di gereja, berkhotbah,
lalu saya sampaikan dalam bahasa roh, korakabo syatala kerebe harabo sorobuta. Orang tak mengerti, kan? Tapi kalau saya mengajar, ya saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan begini begitu, orang akan mengerti. Jadi ini dua harus dibezakan. Adakah itu bahasa roh, nubuatan, pesan disampaikan, atau bahasa roh untuk doa dan memuji Tuhan? Right? So ini 1 Korintus 14. Kita turun ke ayat 26. Paulus berkata, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ini dalam fellowship. Berkumpul harus mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh. Maksudnya di dalam perkumpulan kita boleh persembahkan bahasa roh. Kita boleh berdoa, menyanyi bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua. Ini berkata-kata dalam bahasa roh, bukan berdoa dalam bahasa roh. Tapi berkata-kata maksudnya ada pesan, ada nubuatan. Jika ada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah dua atau banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Karena itu kata-kata bahasa roh. Ada message, ada mau disampaikan. Itu nubuatan. Jadi 2-3 orang. Tak boleh lebih, tak boleh banyak. Dan harus ada untuk menafsirkan message bahasa roh itu. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Yang mau propesi itu, yang mau bernubuat itu, yang mau sampaikan pesan dalam bahasa roh, diam-diamlah. Dalam pertemuan jemaat, dalam kebaktian, dalam persekutuan, dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. 29. Tentang nabi-nabi. Baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi nabi-nabi, nabi bernubuat. Tapi kalau nubuatan itu dalam bahasa roh, diam-diam, ya. Atau kalau dia bernubuat pun dengan bahasa dimengerti, ambil ada giliran, right? Giliran. Jadi di ayat 39, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Saya harap ini menjelaskan, tak perlu dipanjangkan, harap ini menjelaskan tentang penggunaan bahasa roh. Amin. Shalom.